teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egy Erin Ismail di channel YouTube Goes Happy. Oke nih, kali ini kita mau bincang-bincang santai. Kebetulan saya ketemu barusan sama Kang Roni nih. Apa kabar nih, Kang Roni? Baik, Kang Egy. Sehat ya? Alhamdulillah. Aduh. Ini kebetulan nggak sengaja sih, saya lagi mampir ke satu tempat, kebetulan disediain kursi kayak begini nih. Jadinya ya kita ngisi-ngisi ini aja lah, ngisi-ngisi video di Goes Happy soal obrolan pastinya seputaran sepeda ya Kang Roni ya. Nah ini kebetulan tadi saya nanya-nanya Kang Roni sepedahannya udah sejauh mana gitu. Ya kayaknya cocok kita ngobrol. Ya mungkin temanya di sini kita soal goeser pemula ya. Siap. Atau goeser yang baru banget di sepeda, bahkan newbie lah ya, mungkin newbie bisa dibilang newbie ya. Terus dibilang awam banget soal sepeda nih. Ini cocok. Saya pengen nyocokin ya gimana dunia sepeda dalam perasaannya Kang Roni nih. Perasaan Kang Roni sebagai goeser yang ya kalau misalkan kita sebut goesnya baru cuman nyampe ke warung aja gitu. Atau ke kafe, tapi kafe di Lembang juga ada ya. Ngomong-ngomong udah pernah goes sampai ke Lembang? Belum. Belum pernah? Belum. Goesnya sejauh ini sampai gimana nih Kang Roni? Paling kalau goes seputaran komplek tadi yang kata Kang Egy ya, seputaran komplek dari rumah ke warung, jajan, muter-muter, atau biasanya sih dulu sebelum pandemi itu lumayan agak rutin. Lumayan agak rutin kayak gimana? Setiap minggu. Setiap minggu. Setiap minggu. Biasanya kalau nggak Sabtu Minggu, ya cuman muter-muter Bandung sih. Itu dari mana ke mana itu? Rumah kebetulan di daerah Dago. Iya. Jadi turun. Dagonya dari Simpang Dago ke atas. Tubagus Ismail. Tubagus mah ya belum atas banget. Belum atas banget, masih bawah. Okay. Jadi dari situ turun ke alun-alun, ya pokoknya muter Bandung lah. Naik lagi kurang lebih 20 sampai 30 kilo dapat lah. Itu teh memang benar-benar pertama sepedahan atau udah pernah rutin sebelumnya? Pertama sepedahan. Pertama sepedahan. Ya kalau pertama banget mah komplek lah ya, keliling komplek. Rada kurang nih tantangan, gaya. Balik puter kota gitu, yang dirasain apa? Abis goes gitu. Sakit-sakit badan nggak? Iya, pasti. Sampai sekarang masih sakit itu. Ingat. Sakit apa? Sekitaran vital. Iya. Kenapa emang? Berasa baal, Kalau baal itu bisa jadi dari sadelnya yang ketinggian biasanya. Tapi waktu itu yang dirasain gimana? Kelihatannya sadelnya memang tinggi atau? Jadi baal, terus akhirnya cobalah googling gitu ya, sama nanya-nanya ke teman-teman yang memang sering sepedahan. Bilangnya sih ya, lu harus fitting katanya. Wah, mau fitting mah berarti udah rada terus pro dilakuin. Udah fitting manual. Ya, nggak apa-apa. Fitting manual. Itu mah cara urdu. Kan manual. Dari ketek ke sini ke pedal ya. Terus beli. Udah dilakuin itu. Udah. Hasilnya gimana? Masih. Nanya deui. Pakai celana yang sepeda khusus. Yang ada paddingnya. Pakailah, beli. Kan banyak online sekarang ya. Iya. Beli rada lumayan. Cuman memang masih ada kerasa sakit ya karena mungkin fittingnya yang belum benar. Iya. Gitu sih. Tapi dari situ rada lumayan terus jadi lebih rajin goesnya. Enggak juga. Pernah paling rajin tuh kayak gimana tuh jadwalnya? Dalam seminggu berapa kali? Paling rajin seminggu sekali sih. Paling rajin. Aduh, bener-bener. Seminggu sekali. Kalau nggak muterin kota di KBP tuh. Ya. Lumayan kan di KBP dari. KBP pernah ya? KBP pernah dari depan masuk KBP sampai golf ya. Sampai itu ujung bukan golf. digoes dari rumah? Oh enggak. Loading.
Bawa kendaraan, Oke, parkir oke. di depan, goes dari situ sampai golfnya KBP, balik lagi. Ya 1-2 putaran lah lumayan. 2 putaran ya? Iya sih. Kalau yang baru-baru ya nggak kebayang juga kalau misalkan goes dari rumah dari Dago ya. Rumah di Dago ya? Rumah dari Dago terus goes ke Kota Baru. Ya itu pasti lumayan suffer sih ya. Pasti. Nah dulu ya pernah terbersit nggak gitu goes ini pernah pengen wah jauh gitu. Ya minimal ke Lembang gitu. Pernah kan ke Lembang? Pernah Goes terbersit. ke Lembang? Goes ke Lembang belum. Oh, goes ke Lembang juga belum? Belum. Banyak Oke. yang ngajakin. Heeh. Saya bilang mangga. Mangga apa? Mangga hayu apa mangga Cipayun? Saya di belakang. Jadi tim rescue aja pakai mobil. Ke Lembang belum. Karena Bayangannya gimana sih kalau goes ke Lembang itu? Yang kebayang gitu. yang kebayang nanjak pasti ya. Nanjakan eta. Pakai mobil atau pakai motor, we capek. Kepikiran kebayang pun pakai sepeda gitu. Ya. Jadi duluan inilah ngeper gitu ya. Duluan. Waduh, kayaknya belum sanggup lah. Nah, kalau misalkan ditantangin suruh goes ke Lembang, tapi langsung gitu. Sekarang misalkan mau nggak ke Lembang? Gitu. Kalau nggak di jam sih boleh lah ya. Jadi Kalau nyantai nggak di gitu jam, ya. Kalau nggak di nyantai. jam ya. Kira-kira sanggup nggak? Perkiraan sih mau dipaksa gitu ya. Bakal nyerah nggak di tengah jalan gitu? Ini ya Paling campur dorong. campur dorong. Tapi nyampe gitu Tapi ya. nyampe. Yang penting nyampe. Campur dorong. Oke. Campur nangkel ke angkot. Suka pernah Eta tuh mah saya juga suka utara tuh lihat. eta mah. Suka pernah lihat yang gitu nangkel di nu angkot atau di nu call pick up gitu. Emang berani gitu? Nangkel diangkot. Nya angkot nawe suruh pelan. Bayar. Oke, tapi ada keberanian lah ya Bisa. setidaknya gitu ke situ. Oke. Nah, Lembang mah masih lah. Nah, emang ada niatan nggak sih kalau ini misalkan ya suatu saat pengen rajin goes, bahkan pengen kalau saya suka ini ya goeser ini saya kategorikan di beberapa kategori. Kalau kuliah mah atau sekolah mah ada sertifikatnya kelulusannya. Kita udah pernah lulus SD, SMP, SMA, terus nanti kuliah S1, S2 sampai S3 gitu. Saya mah PAUD juga kan. Baru ya. Nah, pernah terbersit nggak? Misalkan udah, wah nanti kebayang bisa sepedaan sampai ke Pangandaran, misalkan dari Bandung gitu. Pernah kayak gitu? Kabita sih. Baru Kabita. Ngelihat teman-teman banyak gitu ya. Yang posting di IG-nya apa segala macam. Wah, goes Bandung Pangandaran, Iya, PP iya. 100 lebih kilo segala macam. Di Pangandaran ngangkat sepeda kieu. Wah, Emang bangga gitu kayak gitu tuh bangga. menurut mereka bangga gitu ya. Menurut saya Menurut Kang Roni gimana? maksudnya pasti kebanggaan ya, pencapaian Ya, gitu ya. ya dari Oke, Bandung Pangandaran. wajar ya bangga gitu. Bandung ya. Pangandaran. Pengen juga sih, cuman ya itu tadi, pertama mungkin terkendala waktu, kedua masih mikir saya kayaknya belum bisa deh, soalnya kan belum rutin banget ya, Ya, belum rutin betul. banget. Kalau dipaksain dari ya sekarang dengan kondisi seperti ini kemampuannya mungkin langsung ke Pangandaran, wah bakal bisa pingsan di jalan. Nah, itu untuk menghindari itu kan, daripada ngerepotin orang gitu. Ya. Saya tahu inilah, tahu batasan kondisi sekarang gitu, jadi masih belum ini. Saya sering ngobrol ya sama teman-teman yang memang benar-benar awam. Nah kebetulan juga Kang Roni ini ya kalau disebut awam nggak awam-awam banget lah karena sudah pernah goes ke KBP gitu ya. Terus pernah ya rutin seminggu sekali itu teh paling rajin ya. Paling rajin. Oke. Ya kalau misalkan orang yang benar-benar awam itu ketika saya ajak goes misalkan jangankan ke Lembang lah. Kalau Lembang mungkin effortnya terlalu berat lah ya. Tapi yang datar-datar lah kayak misalkan ke Jatinangor nih. Ya, ke Jatinangor. Jauh ya? Jauh. Kalau saya mungkin belum keringetan ya. Oh iya. Ampun. Enggak sih. Ya, maksudnya
kita pengen mengenal ya gimana perasaan dari para goeser yang benar-benar awam, terus ketika kita ajak goes ke satu tempat, ya yang mungkin dari goeser-goeser mungkin yang seperti saya ya, ya untuk goes ke Jatinangor mah bisa jadi nggak keringetan gitu ya. Tapi begitu untuk orang awam diajak ke sana, wah mikirnya udah bisa 7 kali gitu. Iya, ya pasti. bisa 1000 kali mikir gitu. Wah ini saya nyampe enggak, padahal ya untuk orang seperti saya mau, aduh itu mah gampang pisan atau gitu kan. Ya. Udah S3 ya. Yang ikut PAUD. Justru saya belum jadi S3 sebenarnya. Kalau disebut goes udah sampai mana ya? Ini banyak goeser-goeser newbie ya. Yang kalau di peringkat yang saya bikin itu mereka udah melebihi dari apa yang udah saya capai gitu. Saya udah pernah ke Pangandaran ya dalam 1 hari. Tapi untuk ke Pangandaran, PP dalam 1 hari saya nggak pernah. Malah teman saya yang udah pernah, padahal dia baru goes di masa pandemi ini gitu. Saya juga salut gitu. Nah ini justru jadi fenomena yang sangat menarik gitu ya, goeser-goeser di Bandung terutama khususnya ya, tapi umumnya juga di Indonesia ini sekarang banyak sekali goeser yang wah luar biasa. Dulu saya pernah jadi atlet. Sejak di masa saya menjadi atlet, seorang atlet itu untuk goes, saya dulu tinggal di Tasik ya. Untuk goes Tasik misalkan ke Pangandaran atau PP aja, Tasik Pangandaran PP udah mikirnya juga wah kayak gimana gitu. Saya mulai goes tuh tahun 90-an ya, jadi atlet ya. Nah untuk mikir Tasik Pangandaran PP ke Tasik lagi juga udah wah kayak gimana gitu. Tapi zaman sekarang ini justru lebih wow lagi gitu saya lihat. Kemarin nih baru ada pemecahan rekor. Teman saya kebetulan ada Avandi Munir namanya. Dia sama teman-temannya ada Handika, terus ada tim apalagi. Dia goes dari Jakarta ke Bali sejauh 1000 berapa ya kilometernya ya? 1300-an lah. Itu dalam waktu 4 hari. Wah kalau kira-kira sama Kang Roni ini. Nah goes seperti itu kebayang nggak sih sebelum? Jakarta Bali loh. Jakarta Bali. 4 hari loh, Kang Roni. Saya pernah Jakarta Bali pakai mobil. 2 hari 2 malam nyantai. Capek. Pakai mobil. Pakai mobil. Kok mau pakai sepeda gitu. Iya, Wah, nggak kebayang lah. Apa sih yang bakalan terjadi dari seorang Kang Roni kalau melakuin itu? Ini benar-benar disuruh nih. Ayo dari Jakarta ke Bali dengan kondisi sekarang. Kira-kira nyampe mana? Depok lah. Depok itu berapa kilo dari Jakarta? Mungkin mirip-mirip kayak dari sini ke Cimahi, sonoan dikit ya KBP lah ya. Mirip-mirip situlah pinggiran-pinggiran itu. Bandung ke Padalarang. Bandung gitu. Padalarang lah. Udah nyerah itu? Masa sih udah nyerah? Udah. Bisa mereka. Harus penuh perhitungan. Kak kalau jauh gitu mah. Saya mah sadar diri gitu ya. Iya. Sampai segitunya ya, cuman ya 20-30 kilo udah. Iya, kurang lebih segitulah. Saya maksimal seminggu sekali itu 20-30 kilo lah. Maksimal. Terakhir guys kapan? Sekarang hari apa nih? Sekarang hari Selasa. Lupa. Saking lamanya lupa. Saking gitu, lamanya lupa. Oh iya. Dulu sebelum pandemi masih lumayan rajin, pas mulai pandemi sudah mulai berkurang juga. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, pleng. Parah ya. Pleng. Oke. Nah, yang dirasakan dulu waktu ya rajin-rajinnya goes, meskipun cuma seminggu sekali, ke badan rasanya gimana? Sebenarnya sih lebih enak ya. Untuk awal-awal pasti pegel kan biasanya kalau goes tuh Sabtu. Biar minggunya bisa istirahat gitu. Oh, oke. Kalau Minggu, Seninnya tepar. Seninnya tepar. Jadi Sabtu gue siksa menurut saya ya. Siksa menurut saya 30 kiloan. Jadi Minggu bisa istirahat gitu. Senin udah fresh lagi badan.
Enak sih sebenarnya kalau dirutinin enak. Hmm. Dari mulai kaki, otot kaki gitu ya, paha, Ya. ke badan, pikiran juga udah mulai fresh sih sebenarnya gitu. Tapi kalau lihat badannya mah cukup proporsional lah ya, nggak Buat atlet gemuk. gitu ya. Kalau atlet mesti dikeluarin dulu ototnya kelihatan nggak gitu. Oh, iya. Tapi otot ya olahraga sepeda mungkin cuma di kaki. Ya, upper body-nya ya untuk sepeda-sepeda yang di nomor-nomor jarak pendek di track ya mungkin kayak sprinter itu ya bodinya kayak bodybuilder lah bisa ya. Kayak gitu. Tapi untuk yang jalan raya, yang endurance gitu, badan-badannya mungkin ya kalau pakai baju biasa mah nggak kelihatan kayak atlet ya. Lebih Memang ke kurus kaki ke mungkin bawah ya. Ya kurus tapi ya karena olahraga endurance jadi nggak terlalu kelihatan wah gimana gitu. Beda kalau kita lihat seorang renang lah. Renang mungkin dari ini ya. Bahunya bisa kelihatan lebar. Dulu saya SMP pernah. Oh, pernah? Iya. Sampai mana tuh renang? SD SMP dulu Serius gitu? serius ini. Serius pengen jadi atlet? Enggak. Enggak. Dulu pas SD di lesin renang. Di lesin renang terus keterusan sempet ikut seleksi PON waktu itu. Wah, tuh, udah jadi atlet dong. Bukan Jabar ya, Bangka Belitung dulu. Oh, ya, seleksi ya, doang. Ya. Apapun itu. Ya. Seleksi doang, nggak masuk. Okay. Lumayan. SD SMP, jadi makanya lumayan lah ya, ada sedikit gitu ya. Terus SMP ke SMA kan motocross dulu juga. Balap? Iya. Motocross, road race, motocross, apa segala macam ikut lah pokoknya, resepan gitu ya. Jadi sebenarnya jiwa olahraganya lumayan sih. Ada ya? Jiwa kompetitifnya ada ya? Lumayan lah. Tapi kenapa makin kesini makin gitu? makin kesini makin udahlah. Udah keluarga belum? Udah. Anaknya berapa? Anak satu. Anak satu. Belum tahu. Usianya berapa? Nah, oh iya. Kalau dari muka berapa? 42 lah. Di atas. Di atas. Seumuran sama saya. Saya 46. Saya sama. Sama? 45-46-an. Seumuran. Oke, makanya ngobrolnya nyambung. Dulu teh bukan milih ya, pengen sepeda gitu ya. Pikiran saya teh dulu bisa ngecilin perut nih. Ya. Udah mulai nih, terlihat. Ya. Ternyata nggak gedean bitis. Emang gedein gitu? Lumayan. Tapi kalau saya, ini pengalaman saya ya. Betis saya tuh dari dulu nggak gede gitu. Dan pas saya rutin jadi atlet sepedahan, nggak gede-gede gitu. Cuman memang kalaupun ngebentuknya nggak kayak bodybuilder juga gitu ya. Biasa-biasa. Kalau menurut saya sih untuk pembentukan bentuk otot atau bentuk tubuh kita bagian bawah kaki kita di sepeda kayaknya untuk yang endurance ya, yang sepedahannya endurance nggak terlalu signifikan kelihatan sih. Tapi yang Kang Roni rasain betisnya ngegedein gitu? Iya sih. Apa memang dicampur sama fitness? Enggak. Enggak. Dulu pernah ikut bowling juga. Ya. Gede sabelah. Bowling tuh. Sampai sekarang masih Emang gede. lemparnya sama tangan kanan terus? Bowling mah kanan, nggak kena kiri kanan atuh. Bisa, ada yang bisa. Yang kidal. Yang kidal. Tapi selalu kalau pakai kanan terus. Pakai kanan terus. Beda. Oh iya ya, bener ya? Iya, lebih gede ini. Lebih gede kanan. Iya. Berarti kalau sepedahannya juga nggak sesuai bisa jadi ya. Si kakinya memang bisa gede sebelah. Ya mungkin karena ada yang salah kali ya, maksudnya kayak dari Ya, pasti sih, benar itu Kang Roni. Jadi saya juga sering memperhatikan cara goes dari para goeser lah ya. Saya termasuk orang yang kalau digerakkan itu pengennya perfeksionis. Jadi saya selalu membuat movement body saya ini serapih mungkin, senyaman mungkin, senyantai mungkin, meskipun kita dalam keadaan misalkan full power, full throttle misalkan, dalam full effort gitu ya. Saya usahakan sebisa mungkin kelihatannya rapih.
Nah, saya pengennya seperti itu. Jadi karena saya dulu sering balap, jadi saya juga menginikan kayak apa ya, cyber gitu. Jadi kalau orang ngelihat saya tuh kok kayaknya nggak pernah capek dengan body language yang saya lakukan di jalanan, di tengah-tengah lomba atau di tengah latihan. Padahal mah Gus. Padahal repot bisa gitu ya. Iya, Nah, iya, saya iya. pengennya seperti itu. Gitu. Dan kebetulan saya juga suka ngajar sekarang, ngelatih para newbie ya untuk memperbaiki dari teknik pedalingnya. Nah, teknik pedaling juga ini berpengaruh sekali ke efisiensi dari pedalingnya. Jadi saya juga belajar banyak dari video gitu ya, dari TV-TV, acara-acara lomba kayak Tour de France, Tour Giro Italia dan sebagainya gitu. Dari situ saya ngelihat cara-cara goes mereka yang paling saya sukai itu gayanya siapa gitu ya. Nah, sekarang akhir-akhir ini saya lihat ada fenomena bagus nih, ada pembalap dari itu Pogacar tuh dari mana tuh? Aduh, kok saya tiba-tiba lupa. Nah, dia tuh gaya goesnya saya suka, terutama pas upper body-nya nih. Upper body-nya, movement-nya itu kalau dia lagi full effort gitu, full throttle ya. Gerak semua gitu ya. Geraknya tuh enak gitu. Tapi semuanya ada maknanya gitu. Dia bergerak seperti itu tuh adalah untuk bantuan kepada gerakan kakinya supaya lebih powerful gitu. Nah, saya suka seperti itu. Nah, kalau Kang Roni pernah tahu nggak sih pembalap-pembalap internasional atau pembalap Indonesia deh? Ada yang pernah diketahui gitu? Dulu waktu masih sering nonton Tour de France. Oh, pernah nonton? Oke. Ya. Nah, tahun berapa tuh? Waduh, zamannya Armstrong. Oh, Lance Armstrong. Lance Armstrong 90-an lah, Ya, 95 ke sini ya. seneng tuh. Sampai saya main gamenya. Ada main game. Oh, ada main game sepeda. ya. Karena seneng gitu. Memang main game sepeda ada ngaruh ke kaki? Enggak, tangan. Seneng Oke. sih ngelihat sprint apa segala macam gitu ya. Wah, kayaknya asik nih. Cuman ya udah sebatas itu doang. Sebatas itu doang, enggak sampai wah, saya pengen kayak dia gitu, pengen ini. Itu nontonnya kapan? Baru-baru apa dulu? Dulu. Live berarti ya? Iya, pas lagi musim-musimnya live, lagi Lance Armstrong. Terus habis itu jadi senang sepeda nggak? Enggak terlalu juga sih, biasa aja maksudnya. Oh ya udah, sepeda gitu. Berarti itu umuran berapa? Masih belasan dong? 90-an belasan ya? Iya. 20-an Kalau lah. seumuran. 20-an lah. Ya 97 enggak lah. 20. Oh ya 20 lah, 20-an 21 ya. Tapi nggak ngaruh ya? Nggak jadi senang sepedahan gitu? Dulu pas 20-an itu masih ke motor. Masih ke motor. Tapi nggak di motor. Enggak. Tapi sebelum ya. Tapi rada aneh nih Kang Roni, kalau dulu memang sesuka nonton Tour de France ya, biasanya tuh ya dalam ininya jiwanya tuh pengen gitu sepedahan, terus tiba-tiba beli sepeda ngerengek, kalau misalkan belum punya duit ngerengek ke orang tuanya, wah beliin dong sepeda gitu, nggak gitu ya? Enggak, karena hampir semua cabang olahraga saya nonton. Oh, Itu bulu, karena memang senang olahraga gitu ya, iya, secara keseluruhan ya udah. Kalau ada yang lagi lomba renang saya nonton, tenis Wimbledon saya nonton, bulu tangkis apa segala macam sepeda, kecuali mungkin senam ya. Rada di skip itu. Oke. Jadi yang Senam kenapa? Membosankan atau apa? nggak tahu jadi mungkin senangnya yang rada outdoor kali ya, yang lebih ke outdoor ya, lebih ke outdoor gitu ya. Triathlon apa segala macam oke lah saya nonton itu sampai ke balap motor, off-road saya juga pernah ikut off-road juga segala macam. Ya cuman sebatas senang aja, senang terus pengen nyoba, udah nyoba bisa, ya udah gitu. Olahraga yang paling disenangi dan pernah digandrungi apa? Rata-rata semuanya sama.
Dari mulai sama feelingnya gitu, sama sukanya gitu. jadi dari mulai renang nih, dari mulai dikasih les apa segala macam sampai ikutan tes seleksi PON segala macam. Kalau udah ya udah, gitu. Bowling juga sama, seleksi PON Jabar dulu bowling. Banyak pisan nih. Udah gitu, udah gitu ya. Multi talent sebenarnya Kang Roni ini teh. Tapi levelan di atas gitu. Panggung permukaan doang. Aluhur ente kahanam ente gitu ya. Gitu. Motor juga sama. Motor cross ikut kompetisi motor cross apa segala macam. Udah gitu ya udah gitu. Off-road, Jumping-jumping mobil. gitu, Iya. motor cross nih. Yang jumping-jumping, terus kalau nggak yang di dulu belum ada Sentul, masih di Ancol. Apa tuh? Motor road race, tapi di Ancol, sirkuitnya di Ancol, zaman 90-an, 80 90 Namanya lah. apa itu? Ancol. Enggak, balapannya namanya apa? Kayak dulu biasanya suka ada yang Yamaha Supermoto. Enggak. Beda, Yang kayak bebek atau apa gitu. Kayak gitu. Oh, road race. Iya, road race. Oh, waduh. Udah gitu, udah bisa, udah dapat piala sekali dua kali, ayo udah gitu. Off-road juga pernah, abrug-abrugan. Terus kalau di sepeda kayak gimana? Di sepeda, ya itu. 30 kilo, 35, seputaran Bandung, KBP. Udah gitu. Tadinya sepeda memang ada yang ngajak, apa pengen sendiri? Ada yang ngajak sih, ada yang ngajak. Dulu mah zaman SD kan suka dibeliin BMX tuh. BMX kan gitu kan. Ya freestyle gitulah. Udah lumayan bisa dulu tuh. Freestyle BMX. Akhirnya udah ketemu. Kang Roni ini. Udah gitu ya udah gitu. Terus ya. pas di Bandung ada yang ngajakin sepedahan. Kemana? Keliling Bandung weh hayu. KBP hayu. Lembang hayu mangga. Jadi sebatas gitu doang. Ya. Kira-kira ke depan bakal ada timbul lagi pengen sepedahan rajin atau memang udah kapok kemarin? Ada sih, ada kepikiran juga kan sekarang sih kalau sepeda yang sekarang itu cuman pakai sepeda lipat. Sama di rumah itu ada fiksi. Oh, di rumah cuma ada 2. Nggak ada road bike? Nggak ada. Nggak ada. Belum terbersit beli Mau, road bike. mau. Oh, mau. Ada. Cuman takutnya Ya. udah beli nggak dipakai. Ya, oke. Emang Masih, nggak murah sih ya. iya. Makanya masih apa ya? Niatnya lah. Oke. Masih di ini dulu niatnya. Kalau misalnya, oke bener beli ini dipakai seminggu sekali, ayo. Nah, nanti udah jajan, set, cuman seminggu sekali oke, 2 bulan nggak gantung, kan sayang. Sih. Ya, memang itu kalau misalkan satu olahraga yang yang awalnya diajak temen, biasanya sih apa ya, nggak panjang gitu. Tapi kalau misalkan memang pengen sendiri atau ada apa ya, ada dorongan yang memang mengharuskan kayak ya pernah riwayat sakit misalkan dokter nyaranin udah olahraga lah sepedahan paling bagus gitu. Itu mungkin bisa ini ya. Ada saya juga temen dia divonis sama dokter itu sakit apa gitu ya. Saya lupa sakit apa. Nah, dokter menyarankan udah olahraga aja, olahraga yang kardio gitu, yang endurance-nya banyak gitu ya. Nah, di situ setelah dia ini disarankan begitu, akhirnya dia memilih olahraga sepeda. Sampai dia dalam taraf sepedahannya tiap hari, ya, tiap hari sepedahan, nggak pernah berhenti. Terus sepedanya juga banyak. Jadi saking udah menjiwainya itu sepeda, gara-gara dia beli kaos kaki, ya, beli kaos kaki warnanya lain. Nah, dia nggak matching sama celananya, sama jersey-nya, sama helmnya. Akhirnya dia beli sepeda baru, menyesuaikan warna itu. Niat itu aja. Ya, warna kaos kakinya sama warna sepeda, warna jersey, warna celana, warna helm dan semuanya. Pokoknya outfit yang dia pakai mesti matching. Ada yang seperti itu.
Senin pakai outfit kuning, sepeda kuning. Selasa bisa jadi. outfit pink, sepeda pink. Nah, sepedanya juga puluhan di rumahnya. Itu banyak banget. Nah, kira-kira bakal nyampe nggak Kang Roni ke taraf seperti itu? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Iya. Ya paling kalau untuk 1-2 sepeda oke lah. Ya. Kalau untuk puluhan kayaknya enggak. Nah, memandang sepeda dari kebutuhan, kira-kira hanya dengan 1 sepeda cukup nggak? Buat saya sekarang cukup. Buat saya sekarang ya, Oke. cukup. Jadi dengan Sally juga udah cukup. Dengan Sally aja udah cukup. Mau jersey ganti-ganti, Sally-nya tetap itu cukup. Tapi kalau misalkan disuruh nanti ditantangin, udah goes Pangandaran lah, mau pakai Sally. Sekarang kan ada e-bike ya, pakai e-bike aja ya. Pinter. Bawa Enak charger, ya? bawa charger, pakai e-bike aja. Jadi setengah pakai tenaga manusia, setengah pakai mesin. Iya. Pakai Tapi ini Sally. kalau nggak boleh e-bike. Ada sebagian orang yang ya masih bukan tabu ya, gimana lah, mungkin nggak tahu gengsi atau nggak tahu mungkin. Sepeda atau motor gitu kan? Ya, katanya ya daripada pakai e-bike, nggak sesuai motor sekalian. Gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memandang ya ini e-bike juga bisa sebagai olahraga alternatif supaya kita lebih sehat lagi ya. Tergantung kita memandang e-bike ini seperti apa gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi nah soal e-bike, menurut Kang Roni e-bike gimana sih? Kalau buat saya bagus ya, maksudnya cukup membantu gitu. Pertama, buat orang-orang yang mohon maaf misalnya fisiknya tidak terlalu fit, tapi dia pengen sepedahan. Ya itu solusinya gitu loh. Yang rada males kayak saya, rada males kayak saya, pengen ke Pangandaran, ya solusinya pakai e-bike. Nyampe gitu kan? Bener ya? Iya kan? Ya, saya juga setuju sama Kang Roni. Jadi e-bike ini kita pandang sebagai alat bantu, ya, bisa mengakomodasi kita yang kemampuannya mungkin belum mencapai level-level tertentu. Iya. Jadi yang ya goes kayak Kang Roni sekarang goesnya baru KBP gitu. Iya. Tapi itu pun sepedanya di loading. niat gede nih pengen ke Pangandaran gitu ya. Pakai e-bike ya, jadi solusi ya. Betul. Niat gede, fisik kurang memadai misalnya, itu solusi. Oke. Ya bagus sih. Nah kalau nggak pakai e-bike, masih mau ya guys ke Pangandaran? Harus pakai road bike ya, jangan pakai Sally. Tapi banyak loh yang ke Pangandaran pakai Sally, pakai MTB dan sebagainya. Ya itu mah kan levelannya udah kayak tadi. Kuliah S1 lah misalnya atau SMA gitu. Saya mah masih PAUD. PAUD baru masuk gitu, pakai Sally. Wah. Nah juga pas di KBP aja saya pakai Sally, saya dapat 1 putaran. Teman saya yang pakai road bike udah 5 kali. Kang Roni baru 1. Aduh tentuing. Makanya. Kan esok udah kasusul deh. Kasusul deh. Oke. Itu berapa kali berhenti itu? Berhenti sih enggak? Berarti pelan pisan tuh. Kan dari itu road bike-nya aja yang kencang. Buat saya mah udah lumayan itu. Gitu. Ada pakai monitor heart rate? Ada. Heart rate-nya berapa? Saya dimaksimalin di 130-an lah ya. 130 140 lah. Ya. Enggak terlalu yang gimana gitu. Ya, itu berarti kemarin kan usia udah masuk ke 40-an udah masuk ke 40-an. Jadi 130 mah kayaknya terlalu pelan kayaknya ya. Iya. Emang nggak mau nggak niat nge-push atau ketakutan atau gimana? Karena nggak rutin, belum rutin. Jadi begitu langsung disodorin, oke, KBP, muter. Oh ya udah segitu aja. Jadi ngejaga sendiri ya. Daripada nyusahin orang gitu ya. Saya kolaps, nyusahin orang kan. Tapi sebenarnya lebih dari itu effortnya bisa gitu ya. Mungkin bisa. Baru mungkin. Mungkin. Belum nyoba soalnya. Sieun oge sekolah. Untuk sepeda sendiri nih, kalau misalkan tadi kan ada niat untuk beli road bike ya. Kalau diajakin ke Pangandaran. Ya udah, besok saya ajakin ya, biar beli ya. Beliin.
Aduh, beli semua Om Frans nanti. Kalau misalnya ada koleksi dia boleh. Boleh tuh. Iya, Evannya ya. Pinjemin gitu ya. Nah, kalau misalkan beli nih pakai uang sendiri, kira-kira mau beli yang level mana nih? Atau harganya kira-kira sekitaran berapa? Sekarang kan harga sepeda ada yang ratusan juta gitu kan. Mengingat sudah berkeluarga, Ya. Harus dipikirkan. laporan keuangannya masalah. Kapolda biasa. Itu eta. Ada pengetatan dari Menteri Keuangan kita gitu ya. Ya mungkin range-nya di bawah 20-15 lah. Oke, sekitaran 15 sampai 20 gitu. Iya, 15 ya sekitaran segitulah. 15 sampai 20. Iya. Oke. Ya, Dan itu pun nyicil ya. cukup. Apa-apalah, yang penting road bike dulu ya. Oke, nanti besok saya ajakin ke Pangandaran ya. Ntar dulu ini mesti izin dulu kan. Laporan dulu. Izin dulu ke Menteri Keuangan saya, bahaya. Kalau langsung ke wah Ya. bahaya. Tapi menurut Kang Roni nih, sepeda yang harganya puluhan juta, ratusan juta, worth it nggak sih? Layak nggak sih dibeli gitu? Kalau saya lihat ya, apalagi di sosmed apa segala macam yang ada tuh yang Sally yang harganya puluhan juta. Oh iya, lagi booming-boomingnya itu mah. Brompton Sekarang lah udah itulah. nggak kayak gitu sekarang. Iya. Kalau saya lihat itu mah cuma buat gengsi ya. Ya. Kecuali kalau misalnya road bike yang puluhan juta sampai ratusan juta, terus dia memang rutin gitu ya, ya semi pro lah gitu ya. Ya itu mah oke lah, worth it karena memang kebutuhannya dia gitu. Ya. Tapi kalau yang cuma buat gagayaan apa segala macam mah, buat gengsi aja itu mah. Ya, ini tipenya Kang Roni. Kang Roni sepedahan ya untuk sekarang ya, lebih ke sehat atau lebih ke ngikut-ngikut aja fashion gitu apa gimana? Saya mah dari dulu juga lebih ke sehat. Sehat ya? Nggak mikirin fashion apa segala macam. Buktinya outfit saya apa adanya, sepeda ge apa adanya. Oke. Nggak ngikutin, lagi booming Sally, lagi booming road bike, lagi booming MTB, enggak. Ya. Memang lebih ke sehat sih. Nah, kalau dilihat nih sekarang fenomena sepedahan lagi booming ini. Meskipun memang rada turun. Udah lah mulai turun semenjak ya. pandemi sempat memuncak ya, sekarang lagi agak turun nih. Udah mulai orang-orang yang pilihan lah, orang-orang yang benar-benar dia suka Dan sepeda terjebak. ada yang terjebak. Ada. Gitu ya. Yang terjebak kayak gimana tuh? Yang terjebak udah beli mahal-mahal, nggak dipakai sayang, dimarahin istri. beli sepeda mahal nggak dipakai, pakai. Ada gitu ya? Ya. Itu yang terjebak. Aduh, itu mah terpaksa makanya Iya. ya. Oke. Nah, ini fenomena kayak gitu, ngelihatnya Kang Roni kayak apa sih? Iya itu balik lagi dari niatan awal ya, balik lagi dari niatan awal, niatnya mau sehat, mau gaya ikut-ikutan, atau memang mau mendalami benar gitu. Dari situ dulu aja liatnya. Ya. Kenapa turun ya mungkin karena memang dari awal banyaknya yang cuma buat ikut-ikutan dan gaya. Ya. Makanya nanti kan secara alami juga kesaring ya, kesaring sendiri secara alami. Yang itu tadi, yang memang niat dari awal pengen mendalami, atau yang kepaksa tadi, kejebak, kepaksa, sama yang gaya-gayaan itu sih. Oke. Ya ini, tapi ya untuk saya pribadi saya merasakan gitu ya, dari semenjak pandemi ini dunia sepeda ini menggeliat ya, dapat puncaknya tuh. Jadi teman-teman juga ada yang merasakan dampak yang positifnya ya. Mungkin pandemi ini banyak sekali orang yang terdampak secara negatif, terutama dari segi ekonomi ya. Banyak sekali yang di PHK, terus ya kalaupun yang dia punya usahanya terus turun, bahkan nggak bisa buka tokonya atau apanya gitu kan. Terus dia ekonominya udah mulai ya tidak stabil, bahkan ada yang bangkrut dan sebagainya gitu ya. Tapi alhamdulillah untuk di dunia sepeda ini yang mungkin bagi orang-orang yang bisa memanfaatkannya gitu ya, ini adalah satu momen yang cukup cukup bisa mengangkat dari segi ekonominya gitu. Terus terang saya tidak memungkiri bahwa
di masa pandemi ini penghasilan saya di dunia sepeda cukup meningkat gitu ya. Saya punya usaha di bidang helm. Ada toko helm, servis helm, cuci servis helm seperti itu. Nah, itu juga bisa perbaikan dan cuci helm sepeda di situ bisa juga. Nah, buat teman-teman yang mau Helm motor bisa juga? helm motor bisa. Belum tahu gitu. Belum. Wah, Ayah helm nganggur di rumah. toko saya. Siap. Ya. Helm mau ngecat, mau cuci, mau resize misalkan longgar gitu ya. Pengen dipadetin lagi itu bisa toko saya. Nah, usaha saya yang utama itu. Nah, tapi semenjak pandemi ini ada usaha sampingan di dunia sepeda. Ini benar-benar bisa meningkatkan taraf ekonomi ya di situ ya. Penghasilan saya menjadi ada tambahan di situ gitu kan, bahkan ya saya bisa nabung, bahkan bisa istilah sekarang mah healing gitu ya, bisa healing lah dari beli situ. Brompton gitu ya. Enggak beli Brompton. Kalau untuk beli sepeda saya sepeda sekarang tuh masih inilah, belum sampai bisa beli sepeda yang harga puluhan juta juga enggak lah. Ya. Mungkin kalau dibeliin habis tabungannya. Belum sampai situ, tapi setidaknya ya ekonomi mulai adalah bisa nabung. Kalau dulu untuk nabung aja kalau misalkan ini jangankan nabung, kalau ada orang anak saya sakit atau apa gitu, ada keperluan yang mendadak yang mengeluarkan uang yang cukup besar, itu cukup sulit juga gitu kan. Biasalah, gali lubang tutup lubang biasanya. Nah, memang ya fenomena sepeda ini di masa pandemi ada plus minus untuk saya ya. Jadi minusnya apa? Bukannya plus mulu tadi? Oh, iya. Kita ngomongin plusnya. Plusnya cukup banyak. Ya, minusnya apa ya? Belum kelihatan sih. Aman berarti ya? Aman lah. Iya. Nah, kalau menurut Kang Roni gimana nih? Saya juga setuju. Waktu pas pandemi, udah mulai banyak yang sepedahan ya. Saya sepedahan dari rumah kan di Tubagus kebetulan, terus lewat Dago apa segala macem. Itu di pinggir jalan saya nemuin banyak yang bengkel-bengkel sepeda. Yang biasanya kosong dulu ya. Sekarang rame. Ya, banyak yang pada berhenti di situ. Veteran kan dulu sampai macet itu mau lewat situ ya. Bener. Di Dago itu banyak seputaran jalan Dago. Itu banyak bengkel-bengkel sepeda, terus saya sempat dulu buka bengkel, tapi sebelum pandemi. Oh iya. Itu tahun 2013 sampai 2014 gitu. Nggak terlalu rame ya. Tapi cuman bertahan 8 bulan. Nah, pas pandemi itu bagus tuh. Iya. Orang bengkel yang asalnya cuman tambal ban jadi bengkel spesialis sepeda. Ada di daerah Dago gitu banyak. Iya. Dan yang berhenti juga banyak tuh, yang benerin rantai lah apa segala macam, tambal ban untuk sepeda. Terus di Dago itu biasanya kalau minggu dulu kan ada CFD tuh. Nah itu kan banyak tuh jualan jersey sepeda segala macam. Dari situ kan kelihatan gitu ya, bahwa selama pandemi terus sepeda lagi naik, ia bisa mengangkat ekonomi masyarakat juga sebenarnya gitu. Iya. Setelah pandemi sudah mulai rada turun, sepedanya juga mulai turun, tapi mereka masih tetap rame, biasanya ada juga yang masih rame gitu. Nah, ngomong-ngomong nih dunia sepeda, Kang Roni untuk spare part sepeda nih, spare part. Apa yang diketahui Kang Roni soal spare part sepeda? Nah, dari harga, dari apa fungsinya, dari apa gitu. Enggak terlalu banyak sih yang saya tahu ya. Dulu kan memang waktu SMP SMA pas pada saat saya senang motor, saya bongkar motor sendiri. Di rumah tuh di garasi bongkar motor sendiri, masang, baut leuwih hiji. Dipasang. Atau dibongkar deui. Manggil teman bengkel. Kesini dong, ini baut lebih satu nih, Jepang kacau nih. Bongkar lagi, pasang. Nah, dari situ untuk sepeda saya kurang baca ya, tahu lah gitu ya. Tahu misalnya kayak gear atau lahernya, rantai apa segala macam, pedal apa segala macam ya kurang lebih tahu gitu. Cuman dari sisi harga spare part-nya, iya kalau saya lihat di online beragam sih ya. Ada yang oke, harganya bisa lah. Ada yang ini segini ininya doang. Oke, nih dari pengetahuan Kang Roni.
Ini sepeda nih dari para newbie sekarang nih ya. Daripada dia upgrade lututnya untuk bisa lebih kuat lagi, banyak yang mengupgrade ke sepedanya. Oh, sepedanya biar kenceng nih, ganti ininya gitu. Nah, sepengetahuan Kang Roni nih, untuk mengupgrade sepeda tuh seperti apa yang bagus? Tentunya upgrade ini kan nantinya yang bakal meningkatkan performa kita ya di sepeda gitu. Nah, apa yang Kang Roni ketahui dari upgrade sepeda? Kalau dari sisi saya sih, pertama harus dilihat dulu ya. Tadi niatnya mau upgrade mau ngapain? Ya. Buat cuman gaya-gayaan doang, ikut-ikutan gitu kan? Atau apa? Tapi kalau misalnya niatnya udah mulai, saya mau upgrade sepeda karena memang kebutuhan buat lebih mendalami gitu misalnya. Ya itu sih jalanin aja. Gitu ya, daripada ini ya mungkin yang awal-awal buat sepeda upgrade itu apa, belakangnya dulu ya. Apa tuh? Yang Sprocket. Yang buat Hub. gear-gearnya itu loh. Gear ya, sprocket ya namanya. Gear belakang ya. Gear belakang. Kalau motor kan gear belakang lah ya. Oh, kalau motor di gear belakang. Ya, Kalau sepeda juga mesti sama situ, ya, gitu. sprocket. Awalnya sih pasti itu dulu. Itu dulu, terus yang depan juga. Terus kalau di motor kan biasanya ada lahar atau apa, sepeda juga sama ya. Oke, Nah, ya, itunya bener. dulu. Terus ya paling kalau mau frame-nya ya. Ya. Frame-nya. Ya ujung-ujungnya mah beli baru ya. Ini saya unik. Karena Kang Roni tadinya di dunia motor. Dunia motor mungkin kalau mau upgrade ke kekuatan si motor pasti ke gearnya ya, ke G-nya, Iya, rasio gear ya. tergantung kebutuhan Depan ya, dan rasio belakang, gearnya, ya. betul. Nah, nanti kalau di sepeda ya itu memang ada pengaruh. Ya. Tentunya ke performa kita juga, dari misalkan kalau kita pas beli sepeda baru terus sprocketnya misalkan terlalu kecil, Masih rasio standar gearnya, gitu ya. masih standar. Terus kita senangnya ke jalanan nanjak. Jalanan nanjak ya memang sprocketnya yang mesti kita upgrade. Yes. Tadinya kalau misalkan dikasihnya 1128 misalkan, sprocket belakangnya rasionya, yang gear kecilnya 11, gear besarnya yang 28. Nah, kalau misalkan kita pengen ke jalan-jalan nanjak kayak ke Emen ya. Pernah tahu Emen nggak? Tanjakan Emen. Yang Ciater ke atas ke Tangkuban Perahu. Apal ya? Apal. Situ kan terjal ya. Kalau kita masuk ke situ mungkin pakai 28 untuk orang-orang yang newbie keberatan di situ ya. Jadi mesti ganti, di upgrade ke yang gearnya lebih besar. Itu oke. Terus kalau misalkan juga diganti ke frame yang lebih bagus ya memang tingkatan kita untuk mengupgrade pertama kali adalah ke frame. Frame ini akan menentukan performa saat kita mengayuh, feel-nya seperti apa. Itu performa frame mesti bagus. Ya, lebih ringan gitu Kang, atau cari yang lebih ringan atau bukan hanya ringan lebih ringan diangkat aja? Ya, tapi ringan begitu kita melakukan pedaling. Jadi dari segi kekakuannya atau stiffness-nya gitu. Kalau frame-nya bagus untuk misalkan untuk climbing, untuk nanjak, nah itu akan nyaman, akan enak sekali. Atau rasanya ya kalau digoes tuh dia seperti ngasih tenaga kita seperti tersalurkan dengan sempurna di situ dengan frame yang bagus gitu. Tapi kalau kita senang nanjak terus pakai frame yang untuk aero atau frame untuk jalanan datar ya mungkin pas digunakan di jalanan nanjak kita nggak begitu dapetin feel saat kita ngegoesnya. Mungkin digenjot tuh kayak yang merot, tahu merot ya, kayak yang berat. Malah berat ya. Kayak gitu. Nah itu memang kirain itu cuman frame yang makin ringan makin mahal gitu, makin bagus gitu. Memang ada sebagian yang punya isme ke situ ya, makin ringan makin bagus. Tapi kalau yang pernah saya rasakan itu tidak menjamin makin ringan si frame kita akan makin bagus saat digenjot di kayunya. Nggak seperti itu. Gitu. Jadi untuk pemilihan frame juga harus harus maksudnya ya. Nanti disesuaikan. Sama kita sukanya di mana gitu ya. Kebutuhannya kalau apa Bandung, gitu ya. Kalau di Bandung ada yang bilang katanya baru ke rumah buka pintu juga udah tanjakan. Yang kayak gitu. Jadi
Ya untuk di Bandung mungkin cocoknya pakai sepeda-sepeda yang frame-nya jenis climber ya. Itu lebih nyaman lah. Lebih berat itu atau gimana? Enggak juga. Ringannya mungkin bisa sama. Cuman dari segi kekakuannya, stiffness-nya itu. Dari geometrinya. Geometrinya nanti disesuaikan. Untuk climber itu sangat berbeda dengan jenis sepeda aero. Gitu. Dari bentuk pipihnya, buletannya si frame itu juga kalau yang udah udah hafal gitu ya bisa tahu, oh ini tipe sepeda untuk climber nih, ini sepeda untuk aero gitu seperti itu. Kalau Bandung Pangandaran cocoknya pakai frame apa? Nah, kalau Bandung Pangandaran kan lebih cocok. Banyak ya? Ya. Maksudnya ada jalan lurus juga, ada tanjakan, ada turunan. Kalau secara ininya all round ya, ada tipe sepeda yang all round. Tapi kalaupun mau pakai sepeda yang aero, itu masih cocok. Masih bisa. Kenapa? Karena secara keseluruhan Bandung Pangandaran itu ya turun namanya ya. Bandung ini di atas gunung. Lebih turun ya. Ya, ketinggiannya lebih tinggi daripada kita ke pantai pastinya. Itu cenderung turunan. Nah, dari situ mungkin pakai sepeda yang aero masih oke. Begitu PP. Nah, begitu PP itu kalau pakai aero, wah, pulangnya itu banyak tanjakan. Ini bakal banyak siksaan di situ. Iya. Pernah terbersit untuk quest Bandung Pangandaran PP? Kalau PP sih enggak. Belum lah ya. Belum. Sama sih. Saya juga ya kemarin ada teman saya yang ngawal, jadi pengen goes dari Bandung Pangandaran PP dalam 1 hari. Saya bilang cocok tuh, ayo saya dukung gitu. Tapi saya jangan dulu ikut naik quest ya, kata saya. Ya saya ngawal aja lah pakai motor. Nah, saya ngawal tuh waktu itu. Berangkat jam 5 pagi, jam 5 subuh. Nyampe ke Bandung lagi itu jam setengah 1 malam. Dia non-stop atau? Ada berhenti. Ada berhenti ya. Dari Bandung ke Pangandaran kita berhenti cuman 2 kali. Pertama berhenti di Asep Strawberry Nagreg. Itu berarti kita cuman untuk pipis saja di situ. Karena masih pagi biasanya panggilan alam tuh kita ya biar enak lah. Pipis dulu di situ. Itu nggak lebih dari 10 menit nggak. Paling cuman 5 menit. Jalan lagi berhenti di Banjarsari. Di situ ada Toserba Samudra, terkenal banget di situ, tempat pengistirahatan kalau orang Bandung mau ke Pangandaran selalu istirahat di situ juga. Di situ agak lama lah, sekitar 15 menit. Kita refuel makan yang cukup di situ, tapi bukan makan berat ya, makan kecil biasa. Ada bacang, kita siapin bacang dan sebagainya. Terus baru berhenti lagi di Pangandaran. Nah di Pangandaran baru lama tuh. Makan berat apa segala macam gitu ya. Di situ mah makan dulu. Bahkan ada sebagian yang mandi dulu, nyegerin badan. Kita berhenti cukup lama itu sekitar berapa menit ya? Sejam lebih kalau nggak salah. Kita nyampe di Pangandaran itu jam 12 pas itu. Terus berangkat lagi, hampir 2 jam kita berhenti. 1,5 jam lebih. Berangkat lagi jam 2 kurang 1/4. Dari Pangandaran menuju Bandung. Jalur yang sama? Sama jalur yang sama. Yang beda cuman ada di Nagreg. Kalau berangkat ke jalur yang lama, pulangnya ke jalur yang baru tuh, yang lumayan jembatan itu ya. Nah, cuma di situ beda. Nah, itu juga saya sampai sekarang saya masih kalau ada yang ngajakin ikut jangan ya. Kan udah S3 tuh. Waduh, belum justru. Saya belum jadi S3, baru S2 lah. Ya memang ya pencapaian yang saya dulu capai waktu jadi atlet itu bukan goes seperti itu. Jadi kita memang atlet itu balapan, cepet-cepetan. Speed ya, lebih ke speed ya. Gitu. Dan jaraknya juga jarang yang sampai lebih dari 250 kilo, jarang. Ya. Tapi yang beberapa etape saya pernah melakukannya. Saya pernah mengikuti beberapa kali balapan tour ya. Ada dari Jakarta ke Bali, terus juga ikutan Tour de Langkawi yang di Malaysia. Itu mengelilingi negara Langkawi itu di situ. Itu ribuan kilometer itu memang.
Tapi ya dalam satu harinya nggak pernah ada yang lebih dari 300 kilo, nggak pernah. Paling jauh 260 sekian lah, paling jauh. Dalam Tapi sehari untuk, ya. Untuk sekarang itu goeser gila-gila tuh. Nah itu. Ya. Padahal masih baru gitu ya, masih newbie gitu ya. Apa nggak kayak perhitungan atau apa gitu? Ya memang mereka bukan race ya, tapi touring gitu, touring. Jadi pace-nya juga tidak sekencang pace di pertandingan atau di balapan gitu. Tapi memang ya ada juga yang pace-nya itu cukup tinggi gitu. Pernah kemarin, ini ada rekor yang Jakarta Semarang. Jakarta Semarang ulang tahun Bayangkara itu dia ulang tahun yang 500 ke 508 kilo. 508 kilo. 508 tahun. 508 tahun. Nah, dia bikin tuh Jakarta Semarang sejauh 508 kilo. Tapi kebut. Itu orang Bandung ada yang ikut tuh. Ada Doni Gasjon sama Jeffrey El Saputra. Nah, orang Bandung yang diundang itu. Itu juga satu pencapaian yang luar biasa gitu ya, dari itu memang cukup ngebut. Tapi berbeda dengan race ya, dengan balapan. Karena ngebutnya itu masih ada pit stop. Kalau balapan 200 kilo ya nggak ada pit stop. Kalau ada pit stop ya udah ketinggalan gitu. Nah, ini duluan nyampe kalau balapan racing. Nah, memang ini fenomena yang cukup menarik. Jadi saya lihat juga di Bandung ini banyak sekali ya goeser yang kalau disebut gila mah gila gitu. Aduh. Kemarin nih saya sempat ngobrol atau sempat ketemu sama namanya Bro Iin. Kalau nama Iin kira-kira laki apa cewek? Cewek Ya. Tapi panggilannya Bro. Kenapa dipanggil Bro? Karena ya ini termasuk cewek yang lumayan gila gitu ya. Jadi dia seneng jauh. Jadi kalau goes itu pergi gelap, ya masih subuh, pulang juga harus gelap. Kalau belum gelap, belum pulang dia. Malu sama matahari gitu ya. Bro, gitu. Nah ini banyak ya goeser di Bandung yang seperti itu gitu. Sempat kemarin temennya juga ada ngobrol katanya goes dari Bandung Pangandaran PP juga. Dia berangkat jam 5, nyampe jam 2 malam. Itu luar biasa kan kayak gitu. Nah mungkin suatu saat juga Kang Roni bakalan tergila-gila goesnya seperti itu kira-kira. Enggak lah. Tidak segila itulah ya. Belum lah. Enggak. Saya tahu diri kan. Orang-orang itu juga dulunya mah nggak kepikiran kayak gitu kan. Ya nggak kepikir bakal goes Bandung Pangandaran PP, mungkin enggak. Tapi begitu melakukan mungkin, seneng ya sepedahan gitu kan. Sampai ya apapun untuk bersepeda pasti dilakukan gitu. Sampai ada yang masih kerja terus pulang kerja tuh bisa jam 9 malam gitu. Saking pengen goesnya, goes di trainer, indoor training dia. Jam 9 malam gitu. Terus besok paginya goes lagi tuh. Ada yang kayak gitu. Itu olahraga malam-malam nggak serem apa ya? Nggak, indoor. Iya, di rumah. Maksudnya indoor juga kan? Ya memang serem itu. Kalau saya sih ogah. Iya. Kan banyak kejadian ya, amit-amit ya. Yang olahraga malam kayak futsal, bulu tangkis, malam-malam gitu. Kolaps kan? Banyak yang gitu. Ada ya. Apalagi yang udah umur gitu kayak kita ya. Udah umur kan? Mungkin olahraga lebih ke rutinitas ya. Iya sih. Kalau misalkan kita rutin ya udah terlatih ya, jantungnya udah terlatih sih ya. Ya oke lah, kita kayaknya cukup dulu ya teman-teman semua, ini obrolan yang cukup padat. Ngalor ngidul sih sebenarnya, lebih ke ngalor ngidul. Asik lah ya, mudah-mudahan teman-teman semua suka ngedengerin kita. Ya kalau kupingnya udah rede gitu ya, wajar aja lah. Ya mungkin cukupkan sekian dulu, terima kasih banyak nih Kang Roni ya, sampai ketemu lagi. Nanti lain kali kita ngobrol lagi ya. Setelah ngobrol lagi sambil goes road bike ya. Ngobrol dari Bandung Pangandaran. Ya. Nah gitu, oke. Mantap. Siap.
Sampai ketemu lagi kawan-kawan semua. Ya salam gue Happy. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube gue Happy biar terus berkembang. Oke, sampai ketemu di next video. See you.